Oke, tolong bisa dibesarkan. Saudara sekalian, mengapa kita harus merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus? Kita tahu bahwa kelahiran Yesus itu penting, ya, tetapi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah paling penting yang harus kita rayakan sebagai orang percaya. Oleh karena kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu adalah merupakan suatu pokok dasar daripada iman kita. Kebangkitan Tuhan Yesus itu juga merupakan sumber kekuatan daripada hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara, kita tahu mulai dari abad pertama sampai abad ke-21 ini, kita tahu bahwa gereja Tuhan di dunia selalu menghadapi ancaman. Gereja Tuhan selalu menghadapi kesukaran untuk maju dan memberitakan Injil Tuhan. Tetapi dari manakah kekuatan gereja Tuhan sampai pada hari ini? Yaitu karena kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Saudara, gereja Tuhan itu bukan didirikan di atas filosofi atau ide daripada seseorang. Tetapi gereja Tuhan itu didirikan di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena Yesus telah mengalahkan maut, karena Yesus telah mengalahkan dosa, karena Yesus telah mati dan menebus akan dosa umat manusia, saudara, maka Yesuslah yang patut kita puji dan kita sembah. Karena Dia adalah batu karang yang teguh. Tuhan Yesus pernah berkata demikian kepada Petrus, ya, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku atau gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, gereja Tuhan pada sampai hari ini tetap berdiri oleh karena gereja Tuhan didirikan di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu tetap tinggal di dalam dosa. Saudara, betapa pentingnya kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Karena kebangkitan itu adalah dasar daripada iman kita sebagai orang percaya. Saudara, kenyataannya lebih daripada 2000 tahun gereja menghadapi tantangan, gereja menghadapi berbagai macam yaitu kesulitan, tetapi gereja Tuhan tetap bisa berdiri oleh karena ada kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dia adalah kepala gereja dan kita adalah tubuh Kristus. Nah, itulah sebabnya saudara, pada hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kebangkitan Kristus itu adalah sangat berkuasa. Dia bisa berkuasa untuk membuang segala ketakutan. Ya, Dia akan berkuasa untuk membuang segala kesedihan kita. Ya, bahkan Dia akan memberikan kepada kita
yaitu pengharapan yang baru. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 yang sudah kita baca tadi, kita mengetahui bahwa pada waktu malam Tuhan Yesus dibangkitkan, saudara, di mana murid-murid Tuhan berkumpul di suatu tempat. Banyak penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan besar mereka berkumpul di loteng Yerusalem, di tempat di mana Yesus terakhir mengadakan perjamuan suci. Pada waktu mereka berkumpul, pintu-pintu terkunci. Saudara, mereka di dalam ketakutan. Oleh karena orang-orang Yahudi itu mereka menuduh bahwa murid-murid Tuhan Yesus telah mencuri tubuh Yesus. Dan mereka berkata bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Saudara, murid-murid pada waktu itu di dalam keadaan takut, murid-murid di dalam keadaan yang sedih, ya, murid-murid juga di dalam keadaan yang kecewa, putus asa. Oleh karena Tuhan yang mereka sembah, ya, mereka kira Tuhan Yesus telah mati. Saudara, pada waktu tuduhan itu disampaikan, murid-murid menjadi takut. Dan tuduhan ini sebetulnya adalah tuduhan palsu. Tuduhan palsu oleh karena imam-imam besar, dia memberikan uang kepada prajurit-prajurit Romawi yang telah menjaga akan kubur Tuhan Yesus. Dan mereka disuruh mengatakan bahwa murid Yesus telah mencuri akan tubuh daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa pada saat itu, ya, murid-murid di dalam ketakutan dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Murid-murid itu bagaikan kura-kura. Sudah tahu kura-kura? Ya. Kura-kura itu kalau dibentak sedikit saja, ya, langsung kepalanya bagaimana? Masuk. Ya. Dia tidak berani menghadapi manusia. Dia tidak berani kalau ada sesuatu yang menghalangi dia. Saudara, hari ini kita melihat banyak orang Kristen yang seperti kura-kura. Ya, kalau ada kesulitan, kalau ada kesukaran, ada tantangan, saudara, kita menyembunyikan diri. Kita takut, kita sedih, kita putus asa. Pada suatu hari di China ada terjadi satu hal yang sangat menggemparkan, yaitu pada waktu tentara merah masuk ke sebuah dusun, dan di dusun itu, saudara, ada satu keluarga Kristen. Dan keluarga Kristen ini menghadapi satu serangan, ya, karena mereka menyembah kepada Yesus yang hidup, ya. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian tentara merah ini datang dan dilihat bahwa di dalam rumah itu ada gambar Yesus, ya, gambar Yesus. Tentara merah ini mengatakan, kamu mau hidup atau kamu mati, ya, pilih salah satu. Kalau kamu mau hidup, ya, saya ambil potret ini, foto ini, kamu harus menginjak-injak sambil meludahi, sambil menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, di dalam keluarga itu mereka ketakutan, ya, mulai dari ayahnya, ya, mulai dari ibu, ya, sampai anak-anak, mereka ketakutan. Dan tentara merah ini mengatakan, mulai dari yang tertua, ya, sangkalilah Yesus sebagai juru selamatmu. Saudara, sebagai orang tua, ya, papa ini, dia takut kalau sampai semuanya dirajam lalu mati, ya. Dia dengan hati yang sedih, dengan hati yang takut, dia menginjak akan potret Tuhan Yesus itu sambil meludahi, dan dia berjalan. Ya, karena bapaknya melakukan itu, ibunya juga ikut-ikutan. Ibunya ikut-ikutan. Kemudian anaknya yang paling besar, anaknya yang kedua. Saudara, tetapi
sesuatu yang terjadi. Anak yang paling kecil, yang biasanya ikut sekolah minggu, dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia mengasihi Tuhan Yesus, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Anak kecil ini, dia menangis. Tetapi dia ambil akan potret Tuhan Yesus itu. Dan dia genggam di dalam dadanya. Saudara, dia mengatakan, I love Jesus. I love Jesus. Sambil menangis, dia mengatakan, I love Jesus. Nah, saudaraku sekalian, tentara merah ini melihat kejadian itu. Mereka pun terharu. Bagaimana anak yang kecil, yang masih berumur 5-6 tahun, bisa mempunyai iman yang kuat untuk mempertahankan imannya. Anak ini tidak takut. Tentara merah itu membawa senapan dan sebagainya. Dia tidak takut. Tapi dia menyintai akan Tuhan Yesus. Dia memeluk akan gambar itu dan dia mengatakan, I love Jesus. Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini ada banyak orang-orang Kristen juga yang ketakutan, tidak berani untuk menyatakan imannya kepada orang lain. Apalagi kalau ada tantangan yang datang. Murid-murid Tuhan juga sama, saudara. Murid-murid Tuhan ini bukan hanya takut, tetapi dia juga menjadi sedih oleh karena Tuhan Yesus yang biasanya mereka ikutin, yang sudah melakukan banyak mujizat, melakukan mujizat di Kana, mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang yang penyakit kusta, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang timpang, orang yang dirasuk setan itu dibebaskan. Tuhan Yesus menghentikan seorang perempuan yang sudah berpendarahan 12 tahun. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan Yesus juga berjalan di atas air, saudara. Tuhan Yesus juga membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Saudara, murid-murid ini menjadi sedih dan putus asa oleh karena dikira bahwa Yesus sudah mati. Yesus sudah tersalib. Semua pengharapan mereka telah punah. Tetapi saudara, pada saat mereka takut, pada saat mereka sedih, pada saat mereka putus asa, maka Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan mengatakan shalom, damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku sekalian, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan shalom, maka ketakutan itu hilang, maka kesedihan itu hilang, dan mereka mulai berpengharapan lagi. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka bersukacita. Saudaraku sekalian, pada hari ini, apakah saudara di dalam keadaan ketakutan? Ada orang yang takut oleh karena tidak menentu akan hari depan. Mungkin juga akan menghadapi layoff, merasa ketakutan. Ada juga mereka yang ketakutan karena masa depannya sangat suram, atau hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Banyak masalah yang terjadi sampai pusing 7 keliling, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saudara, kalau itu adalah masalah saudara, ingat, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia datang dan dia mengatakan shalom, damai sejahtera bagi kamu. Itulah yang kita butuhkan pada hari ini, saudara. Yesus telah bangkit.